Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Bina Sarana Informatika Keramat 98. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengukuran kerja. Oke, boleh next. Adapun anggotanya ada Vivian, Dwi Valentina, kemudian ada Fauzia Artianti, ada Imelda Putria, Sananda Arlia, dan ada saya pribadi Abdul Zakia Syifa. Oke, boleh next. Pengukuran kinerja. Pada tahun abad ke-20 ya, Frederick, Frank, Gibran, terus Lilitan itu membuat penelitian di mana mereka untuk meningkatkan metode kerja dan memahami usaha manusia. Standar pekerja merupakan titik awal dalam menentukan kebutuhan pekerja. Jadi di abad 20 ini baru ditemukan penelitian bahwasannya pengukuran kinerja itu bisa mengakibatkan atau menghasilkan ya menciptakan titik awal untuk menentukan kebutuhan kinerja. Pengukuran kinerja ini adalah bentuk dari perusahaan untuk mengukur sejauh mana para pegawai sumber daya manusia itu mampu mengaplikatifkan atau bertanggung jawab atas kinerjanya. Kalau di sini sendiri, penetapan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan, tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan. Oke, next. Selanjutnya ada pentingnya pengukuran kinerja. Pengukuran kerja, Yang pertama adalah biaya pekerjaan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua adalah kebutuhan staf. Yang ketiga adalah dasar perencanaan insentif kerja, yaitu bonus atau kompensasi yang diberikan dari perusahaan kepada pekerjanya. Yang keempat merupakan tingkat produksi yang diharapkan, yaitu sejumlah produksi tertentu yang diharapkan untuk mencapai hasil yang optimal. Dan yang terakhir adalah efisiensi karyawan dan pengawasan. Selanjutnya adalah menentukan standar pekerja. Yang pertama, pengalaman masa lalu atau historical experience. Yang kedua adalah studi waktu atau time studies, di mana rumusnya waktu siklus rata-rata adalah jumlah waktu setiap elemen dibagi jumlah siklus pengamatan. Rumus dari waktu normal adalah waktu siklus pengamatan rata-rata dikali faktor peringkat. Rumus waktu standar adalah waktu normal dibagi 1 dikurangi faktor pelanggaran. Selanjutnya, dalam metode time study terdapat beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, data yang terpercaya hanya dapat diperoleh dari pengamat yang berpengalaman. Yang kedua, jumlah pekerja yang dipelajari oleh satu pengamat dibatasi jumlahnya atau maksimal 5 untuk praktisi yang berpengalaman. Yang ketiga, ketika jeda aktivitas tidak teridentifikasi dengan jelas, akan terjadi kerancuan mengenai kapan suatu aktivitas dimulai dan kapan aktivitas lainnya dimulai. Yang keempat, datanya tidak dapat dikumpulkan dengan cepat, khususnya dalam teknik sipil, di mana variabel lapangan menyulitkan interpretasi dari informasi seperti relaksasi dan kelonggaran untuk beberapa kemungkinan yang sering dibutuhkan jauh melebihi standar time yang dibutuhkan.
Selanjutnya masuk contoh soal. Sebuah perusahaan melakukan studi waktu terhadap pekerjaan-pekerjaannya. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari studi waktu tersebut. Hitunglah waktu siklus pengamatan rata-rata, waktu normal total, dan waktu standar jika faktor kelonggaran pribadi, keterlambatan, dan kelelahan perusahaan adalah 15%. Bisa dilihat tabel di samping, yaitu elemen kerja yang pertama menyusun dan mengetik surat. Yang pertama terdapat 8 menit, yang kedua 10 menit, yang ketiga 9 menit, yang keempat 21 menit, yang kelima 11 menit. Jadi tingkat kinerja 120%. Yang kedua mengetik alamat di amplop. Yang pertama 2 menit, yang kedua 3 menit, yang ketiga 2 menit, yang keempat 1 menit, yang kelima 3 menit. Jadi tingkat kinerja 105%. Yang ketiga mengisi, menempelkan perangko, mengelem dan menyortir amplop. Yang pertama 2 menit, yang kedua 1 menit, yang ketiga 5 menit, yang keempat 2 menit, yang kelima 1 menit. Jadi tingkat kinerja 110%. Selanjutnya ada waktu siklus rata-rata A. Seperti data yang udah disebutkan tadi oleh rekan saya, bahwa rata-rata A itu ada 8, plus 10, plus 9, plus 11, dan dibagi elemennya itu 4, maka dihasilkan itu 9,5 menit. Yang kedua itu waktu siklus rata-rata B. Itu ada dari data pun ada 2 plus 3 plus 2 plus 1 dan plus 3 dibagi elemennya yaitu 5, menghasilkan yaitu 2,2 menit. Waktu siklus rata-rata C yaitu 2 plus 1 plus 2 plus 1 dan dibagi elemennya itu 4, menghasilkan 1,5 menit. Selanjutnya ada waktu normal. Untuk waktu normal A itu hasil yang tadi itu 9,5 menit dikali 1,2. Dapat dari mana 1,2? Yaitu dari tabel yang sudah rekan saya jelaskan, itu di tingkat kinerja itu kan 120%. Maka hitungnya diganti jadi 1,2. Maka hasil dari 9,5 dikali 1,2 yaitu 11,4 menit. Untuk waktu normal B yaitu 2,2 menit dikali 1,05 itu juga dari tingkat kinerja yang 105%, maka hasilnya 2,31 menit. Untuk waktu normal C yaitu 1,5 menit dari yang waktu siklus rata-rata C itu dikali tingkat kinerjanya itu 110% atau 1,1, maka hasilnya 1,65 menit. Maka dari waktu normal total yaitu 11,4 menit ditambah 2,31 ditambah 1,65 yaitu menghasilkan 15,36 menit. Untuk waktu standar pekerjaan atau waktu standar yaitu rumusnya kan udah dijelasin oleh rekan saya, yaitu waktu normal dibagi 1 M dikurangi faktor kelonggaran. Waktu normalnya yaitu 15,36 menit dibagi 1 dikurangi faktor kelonggarannya tadi ada di soal yaitu 0,15, maka hasilnya 18,07 menit. Next. Ketiga, ada standar waktu yang telah ditetapkan. Standar waktu yang telah ditetapkan adalah suatu pembagian pekerjaan manual menjadi elemen dasar kecil yang waktunya telah ditetapkan dan dapat diterima secara luas. Standar waktu yang telah ditetapkan merupakan perkembangan dari gerakan dasar yang disebut der Blit. Next. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soalnya ada, yaitu menuangkan tabung spesimen di laboratorium rumah sakit. Merupakan sebuah pekerjaan berulang. Tabung sampel berada pada sebuah rak dan tabung sentrifugal terdapat pada kotak
yang terletak di dekatnya. Seorang teknisi memindahkan tabung sampel dari rak, mengambil stopper, mengambil tabung sentrifugal, menuangkan isinya, dan kemudian menempatkan kedua tabung di rak. Elemen kerja pertama yang terlibat adalah mengambil tabung di rak. Anggap kondisi untuk G tabung dan place tabung tersebut di depan teknis adalah, yaitu yang pertama yaitu beratnya kurang dari 2 pon, kondisi gate yaitu mudah, dan tingkat ketepatan yaitu kira-kira. Untuk jaraknya itu 8-20 inci, maka hitunglah waktu standar dengan menggunakan tabel MTM. Selanjutnya ada jawaban dari contoh soal sebelumnya. Keterangan yang pertama, mengambil tabung dari rak elemen AA2 waktu 35 menit. Yang kedua, mengambil stopper tempatkan di tempat hitung elemen AA2 waktu 35 menit. Mengambil tabung sentrifugal ditempatkan pada tabung sampel elemen AD2 waktu 45 menit. Menuangkan 3 detik elemen PT waktu 83 menit. Menempatkan tabung di rak elemen PC2 waktu 40 menit. Total TMU time measurement unit sama dengan 238 menit. Waktu standar total sama dengan 0,0006 dikali 238 sama dengan 0,14 menit. Next. Pengambilan sampel kerja. Pengambilan sampel kerja adalah sebuah perkiraan dengan menggunakan sampel persentase waktu yang dihabiskan pekerja pada beragam pekerjaan. Rumusnya N sama dengan Z 2P buka kurung 1 dikurang P tutup kurung H2. Keterangan N sama dengan ukuran sampel yang dibutuhkan. Z sama dengan deviasi normal standar untuk tingkat kepercayaan yang diinginkan. P sama dengan nilai perkiraan proporsi sampel. H sama dengan tingkat kesalahan yang dapat diterima dalam persentase. Contoh soal, manajer perusahaan memperkirakan karyawannya menganggur sepanjang 25% dari waktu yang tersedia. Ia ingin melakukan pengambilan sampel kerja yang akurat pada rentang 3% dan ingin mendapatkan tingkat keyakinan 95,45%. Buka kurung Z sama dengan 2 tutup kurung. Maka berapakah sampel yang harus diambil? The system of producing and distributing of goods and service and allocating resources in a society. Jawab N sama dengan 2 buka kurung 0,25 tutup kurung buka kurung 1 dikurang 0,25 tutup kurung buka kurung 0,030 tutup kurung 2 sama dengan 833 pengamatan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Atas kurang dan kesalahannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.